Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Proses Belajar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan anatomi fisiologi sistem saraf pusat. Tetap semangat dan terus belajar. Baik, kita akan bahas bersama-sama tentang anatomi fisiologi sistem saraf pusatnya. Kalau kita bicara tentang sistem saraf, ya, sistem saraf ini dia merupakan sistem pengendali bagi tubuh kita, ya. Dia merupakan organ yang sangat kompleks sekali, ya, karena dia memang terdiri dari jaringan-jaringan saraf, yang memang seluruh jaringan tersebut itu akan tersebar di seluruh jaringan tubuh kita. Nah, sistem saraf ini dia akan bekerja ya atau berfungsi untuk menerima data ya dari informasi yang kita atau tubuh kita dapatkan ya. Kemudian dia akan mengolah ya data yang tadi ya stimulus yang masuk ke tubuh kita tadi, dan dia juga akan menentukan respon apa sih yang akan diberikan ya, dan juga memberi perintah ya ke setiap organ tubuh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting supaya terjadi yang keadaan homeostasis di dalam tubuh kita ya. Jadi homeostasis ini berfungsi untuk mengatur ya baik itu ketenangan internal dan juga berfungsi sebagai pemeliharaan kondisi tubuh kita ya, walaupun di sekitar tubuh kita terjadi perubahan-perubahan. Nah, memang manusia kalau dia tanpa sistem saraf ya itu tidak akan mampu berkomunikasi. Ya, tidak akan bisa juga berinteraksi dan juga beradaptasi kalau terjadi perubahan lingkungan, baik itu yang bersifat internal maupun secara eksternal. Nah, sistem saraf itu bekerja ya karena adanya stimulus ya. Jadi stimulus itu apa? Stimulus itu perubahan yang terjadi ya, baik itu di luar tubuh kita dan di dalam tubuh, yang mana nanti stimulus ini akan mengirimkan pesan ke sistem saraf. Misal ya, saat saya membaca ya, membaca huruf. Nah, itu yang membaca siapa? Mata. Ya, mata nanti ya membaca huruf itu angka 1 atau angka 2. Nah, stimulus ini akan diteruskan oleh sistem saraf tubuh kita sehingga nanti diolah di otak kita, maka muncul ya kita membaca oh itu adalah angka 1. Nah, sekarang kita lihat anatomi dari sistem saraf kita. Dan saya yakin ini sudah tidak asing lagi ya. Dan yakinnya semua sudah pernah ya melihat bagian dari sel saraf kita. Ya, di sini ada ya sel body atau badan sel. Nah, ini nanti ukurannya itu dan bentuknya itu beragam ya. Nah, badan sel ini juga disebut dengan nuklei ya, atau nukleus. Dia berada di sistem saraf pusat ya. Kalau dia di sistem saraf tepi itu namanya ganglia ya, kecuali basal ganglia atau nuklei ya yang berada di cerebrum atau otak besar kita. Nah, berikutnya itu ada akson ya. Jadi kalau kita bicara tiap sel saraf itu dia hanya memiliki satu akson. Nah, akson ini fungsinya untuk apa? Nah, akson inilah fungsinya membawa impuls saraf ya keluar dari sel tubuh. Nah, akson ini kalau kita lihat dia lebih panjang dari dendrit ya. Lebih panjang dari dendrit ya, ini dendrit. Dia lebih panjang dari dendrit. Nah, ini bisa mencapai 100 cm ya. Oke. Nah, kalau yang si dendrit ini memiliki struktur yang sama dengan akson ya. Hanya kalau kita lihat si dendrit ini dia lebih pendek ya dan lebih
dendrit lebih bercabang-cabang ya ketimbang tadi si akson ya. Nah, apa fungsinya dendrit? Fungsinya ini adalah dia yang menerima dan membawa impuls ya yang datang ke badan sel ya. Nah, kalau kita bicara itu impuls ya, impuls saraf atau sering kita sebut dengan potensial aksi ya. Ini merupakan pergerakan dari ion untuk menyeberangi dari membran sel saraf ya. Nah, nanti akan terjadi yang namanya pertukaran impuls saraf. Nah, ini yang disebut dengan proses depolarisasi. Ya, kalau terjadi pertukaran impuls saraf yang berulang, nah inilah yang akan disebut nanti dengan repolarisasi. Ya. Ini ada akson terminal ya. Akson terminal ya. Nah, ini ada kawan sel ya atau mielin. Ya, jadi dia saraf ini dia ada mielinnya, pembungkusnya ya. Jadi semakin bermielin satu sel saraf itu maka impuls ya itu akan cepat ya pergerakannya ke saraf yang lainnya. Ya, oke. Nah, sekarang saking hebatnya dari sistem saraf kita, ini fungsinya apa sih sistem saraf? Fungsi sistem saraf kita itu ada di fungsi kewaspadaan. Ya, jadi dengan adanya sistem saraf, ya, adanya perubahan-perubahan atau sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu nanti akan disampaikan ke alat indera kita. Oh, ternyata itu ada binatang buas misalnya, itu akan disampaikan ke alat indera kita. Nah, pada alat indera ini nanti akan terdapat yang namanya saraf sensorik. Ya, dialah yang berfungsi sebagai penginput data tadi. Ya. Nah, data tadi disampaikan nanti diolah ya, diintegrasikan ya, lalu disampaikan respon apa yang akan dilakukan. Ya. Nah, berikutnya itu adalah fungsi integrasi ya. Jadi, sistem saraf kita itu akan menerima namanya input data tadi yang didapatkan dari sistem sensorik tadi. Ya, setelah itu dia akan diinterpretasikan oleh central nervous system. Ya, di mana nanti dia akan mengatur informasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk supaya tubuh kita akan menentukan apa sih jenis respon yang akan kita berikan terhadap stimulus yang kita dapatkan tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah fungsi koordinasi. Jadi, otak kita tadi ya yang sudah menerima informasi ya, dia akan mengirimkan pesan atau perintah ya, baik itu pada otot-otot maupun kelenjar-kelenjar untuk menghasilkan apa sih gerak atau sekresi yang terorganisasi. Jadi, itu semua diatur oleh fungsi sel saraf kita. Nah, kalau kita bicara nervous system atau sistem saraf, kita nanti akan bicara ada dua ya. Jadi kita akan bicara tentang central nervous system atau sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Di mana di sistem saraf pusat nanti kita akan bicara terkait otak. Ya, ada otak, ada spinal cord. Ya. Nah, otak ini nanti akan dibagi lagi menjadi otak depan, otak tengah dan otak belakang. Ya. Jadi otak depan kita ini nanti ada cerebrum ya, bagian dari otak besar kita. Ya, kita bicara talamus, hipotalamus dan sistem limbik ya. Sedangkan di otak bagian belakang ya, itu ada cerebellum ya atau otak kecil kita, ada pons dan ada medula. Nah, yang ini di sistem saraf perifer nanti akan lagi ada pembagiannya yaitu sistem ya nervous system somatik ya, bersifat somatik dan bersifat autonomik. Ya, dimana kalau dia bersifat somatik itu akan lagi dibagi menjadi sistem saraf aferen dan sistem saraf eferens. Ya, sedangkan yang autonomik ini ada dua juga, dibagi menjadi simpatik dan parasimpatik. Oke, kita lanjut ya. Sistem saraf ya, ini merupakan jalur utama informasi ya, di mana dia akan bertugas untuk mengendalikan
ya seluruh proses kegiatan tubuh kita, di mana nanti dia menerima informasi, kemudian sistem saraf ini akan menginterpretasikan melalui sinyal-sinyal elektrik yang ada di dalam sistem tubuh kita, ya. Jadi kalau kita bicara tadi sudah saya sampaikan sistem saraf pusat, ya. Jadi sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, ya. Dimana kalau dia bersifat sistem saraf pusat, ya, ini merupakan proses, ya, berlangsung di mana sistem saraf perifer itu bekerja untuk mendeteksi, ya, dan dia yang akan mengirimkan impuls elektrokimianya yang digunakan pada sistem saraf, ya. Nah, untuk yang sistem saraf perifer ini nanti terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls, ya, antara ya central nervous system kita, dia akan impuls itu nanti akan diteruskan ke otot, ya, apakah itu ke kelenjar, kulit, atau justru organ-organ lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk sistem saraf pusat, ya, di mana bagiannya itu dia akan memproses informasi yang memang diterima oleh sistem saraf perifer, ya. Nah, sistem saraf pusat kita itu ada otak dan tulang belakang, di mana dia akan bertanggung jawab untuk menerima, ya, serta menginterpretasikan sinyal tadi, ya, dari sistem saraf perifer, dan sinyal itu dikirimkan kembali, baik itu bersifat kita sadar maupun tidak sadar, ya. Sedangkan otak dan sumsum tulang belakang, ya, yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat, ya, sedangkan saraf sensorik dan motorik itu nanti akan membentuk yang namanya sistem saraf perifer, ya. Jadi apa sih sistem saraf perifer kita ini, ya? Dia terdiri dari organ indera, ya, baik itu mata kita, telinga kita, saraf peraba kita, perasa kita, maupun penciuman, ya. Nah, sistem saraf somatik dan otonomik, ya, ini merupakan bagian dari saraf motorik, ya, di mana sistem saraf ini dia berperan seperti telepon, ya. Setelah seperti itu, di mana nanti informasi yang kita transmisikan dari dan ke otak itu, nanti otak akan menerimanya dari yang sensorik tadi, ya. Dari sensorik dia akan mengirimkan informasi, ya, sinyalnya tadi disampaikan ke saraf motorik kita, ya. Jadi semua informasi yang ada di sekitar kita itu nanti akan diterima oleh si sistem saraf sensorik, ya, karena tadi sistem saraf sensorik itu terdiri dari indera, ya. Nah, misalnya mata kita melihat, telinga kita mendengar. Nah, semua stimulus itu tadi atau informasi itu tadi nanti akan dikirimkan ke otak, ya. Misalnya nih pada saat kita lapar, ya, pada saat kita lapar, ya, kita merasakan lapar itu nanti akan sampai ke sistem saraf motorik kita dan dikirimkan ke otak nih kita lapar. Nah, motoriknya apa? Kita mencari makanan, ya. Nah, informasi-informasi tadi itu disampaikan oleh sel-sel saraf kita yang bekerja, ya, atau disebut dengan neuron. Nah, ini dia, ya, sistem saraf pusat kita tadi, ya. Karena kita punya tadi sistem saraf pusat itu adalah otak, sedangkan sistem saraf yang berikutnya adalah sistem saraf perifer. Jadi, sistem saraf perifer ini merupakan neuron sensorik, ya, yang dimana nanti dialah yang akan memberikan informasi, dimana nanti informasi yang disampaikan oleh, ya, sistem sensorik ini tadi dia akan diinput di otak kita, ya. Nah, apa keluarannya dari yang sudah diolah tadi atau input data tadi? Outputnya, ya, yang di spinal cord kita ini tadi dia akan, ya, menyampaikan kepada neuron motorik kita, baik itu dia bersifat somatik, ya, volunteer, ya, secara kita ini, maupun ke autonomik, ya, involunteer, ya. Misalnya nih,
ya ke somatik, ya itu ke skeletal atau ke otot, ya akan disampaikan oleh neuron motorik ini. Nah, kalau dia bersifat autonomik, di mana nanti di autonomik ini dia terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik, ya dia akan memberikan respon baik itu ke otot jantung kita, ya atau kelenjar. Nah, baru nanti disampaikan ke efektornya, bagian tubuh mana ya yang akan diberikan informasi tersebut, ya organ targetnya apa gitu. Nah, untuk otak dan sumsum tulang belakang ya kita akan bahas karena ini merupakan bagian dari central nervous system kita, ya. Nah, kalau kita bicara otak, otak ini merupakan pusat kendali tubuh kita. Ya, walaupun kecil ya, bobotnya lebih kurang 2% dari total berat badan kita, ya itu lebih kurang 1 ya sampai dengan 1,5 kilo ya. Tetapi otak kita itu dia butuh pasokan oksigen, ya dimana nanti dia butuh oksigen itu sekitar 20%, dimana otak kita ini terdiri dari batang otak, ya ada batang otak, ada otak besar, otak kecil, ya terdapat jaringan nanti di jaringan kelabu yang sering disebut dengan gray matter dan putih atau white matter, ya. Nah, sedangkan sumsum tulang belakang ini lebih panjang, ya, lebih kurang 45 cm, di mana garis tengahnya lebih kurang 12 mm. Ini juga terdapat jaringan kelabu dan jaringan putih. Nah, kalau tadi kita bicara gray matter, ya, ini merupakan bagian sistem saraf, ya, sistem saraf pusat yang banyak mengandung serabut saraf yang tidak bermielin, ya. Misalnya saraf korteks cerebral bagian dalam sumsum tulang belakang kita. Sedangkan white matter ini bagian sistem saraf pusat yang mengandung serabut saraf, ya, atau akson yang bermielin, ya. Contohnya lapisan dalam pada cerebrum. Oke. Nah, otak dan sumsum tulang belakang, ya. Kalau kita bicara otak kita itu ada tengkorak dan tulang belakang, ya. Otak kita itu dilindungi oleh 3 lapisan. Jadi lapisan otak kita disebut dengan meninges. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada infeksi pada selaput otak, ya, sering mungkin kita dengar penyakit meningitis ya. Berarti adanya infeksi pada lapisan atau otak ya, lapisan otak. Ya. Nah, dilindungi oleh 3 lapisan atau sering disebut dengan meninges, di mana nanti lapisan otak kita itu terdiri dari 3 lagi, ya. Yang pertama itu apa? Durameter. Ini merupakan lapisan luar, ya. Ini di lapisan durameter ini banyak pembuluh darah dan saraf dan dia juga merupakan sebagai jaringan penghubung, ya. Nah, masuk ke lapisan yang kedua itu adalah lapisan arachnoid atau lapisan tengah dan dia bersifat elastis, ya, untuk yang lapisan arachnoid. Kalau yang piameter itu juga banyak mengandung saraf dan pembuluh darah. Ini adalah lapisan yang paling dalam, ya, pada bagian otak kita. Jadi ada 3 lapisan ya. Jadi luar biasa otak kita ini, ya, sudah dilindungi oleh lapisan ini tadi, ya. Kita lanjut. Ya, kalau kita lihat bisa di ini kan ya, lapisan durameter, ini ada tulang, ya, tulang tengkorak. Jadi otak kita itu sangat luar biasa ya. Jadi dia sudah ada suturanya, ya, tulang tengkorak kita. Setelah itu dia punya lapisan-lapisan lagi. Yaitu tadi adalah durameter, ya, arachnoid dan piameter. Nah, berikutnya itu ada cairan cerebrospinal. Ya, jadi kalau di rumah kita punya bantal, ya, otak kita juga punya bantal, ya. Nah, bantalan otak kita itu adalah cairan cerebrospinal ini tadi, ya. Dimana nanti cairan cerebrospinal ini dia disekresi oleh di plexus choroid, ya. Nanti akan disalurkan ke ventrikel otak kita. Ya, jadi sifatnya cairan cerebrospinal ini dia seperti air, ya, bening. Ya. Nah,
karena dia tadi fungsinya sebagai bantalan, ya, saya sampaikan dia juga berfungsi sebagai penahan goncangan, ya, pada saat mungkin terjadi trauma atau benturan. Jadi cairan cerebrospinal ini menahan dari goncangan tersebut, ya. Nah, selain itu, cairan cerebrospinal ini juga merupakan tempat pertukaran nutrien, ya, antara darah dan sistem saraf, ya. Nah, biasanya cairan cerebrospinal ini sering dianalisis atau diambil untuk mengetahui penyakit yang saya sampaikan tadi, ya. Radang pada selaput otak atau penyakit meningitis. Jadi dilihat, ya, apa yang menyebabkan radang atau penyakit tersebut. Apakah itu bakteri, ya, virus dan sebagainya. Nah, nanti akan dijadikan, ya, cairan cerebrospinal ini sebagai indikasi, ya, karena kalau dia terjadi infeksi, nah cairan cerebrospinal ini dia akan berubah, ya, tidak bening lagi. Oke, ini ada otak kita, dan ini nanti akan kita bahas, ya. Ada otak besar kita, ya, ada otak kecil, ya. Di situ ada hipotalamus dan bagian talamus, serta ini ada pusat pernapasan, ya, medula oblongata dan yang spinal cord ini tadi. Nah, kita akan bahas dari otak besar, ya. Kalau kita bicara otak besar ini merupakan istilahnya adalah cerebrum, ya. Jadi fungsinya sangat luar biasa, ya. Dia akan mempengaruhi dari kesadaran, ya, kemampuan berbicara dan bahasa seseorang, ya, termasuk dia mengendalikan tingkah laku dan pikiran, ya. Jadi otak besar kita ini ada dua bagian, ya, dua hemisfer, ya, istilahnya ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan, ya, dimana nanti cerebrum ini juga mengandung substansi atau jaringan kelabu dan putih, ya. Nah, jadi di otak kita tadi yang terdiri dari hemisfer, ya, itu nanti akan ditemukan di bagian hemisfer itu suatu celah, ya, yang dalam dan dia dihubungkan oleh korpus, namanya korpus kolosum. Nah, sebelah kiri dari hemisfer tadi dia akan mengendalikan bagian sebelah kanan, begitu juga sebaliknya, ya. Makanya kalau ada terjadi kerusakan di bagian hemisfer kiri, ya, itu nanti akan terjadi gangguan pada bagian tubuh sebelah kanan kita, ya. Bagian luarnya itu disebut dengan korteks, ya, dimana nanti korteks itu atau korteks cerebrum ini nanti akan bergulung-gulung, ya, kalau kita lihat, atau berlipat tidak teratur, ya. Nah, lekukan-lekukan diantaranya itu nanti akan disebut dengan namanya sulcus, ya, dimana sulcus ini dia akan membentuk yang namanya visura longitudinalis dan lateralis, ya. Jadi otak kita tadi, ya, visura dan sulcus itu dia akan membagi otak kita menjadi beberapa lobus, ya. Nanti kita akan ini kan ada berapa lobus otak kita? Dia ada 4 lobus, ya. Ini harus diingat. Apa saja bagian lobus-lobus dari otak kita? Itu ada bagian depan, ya, frontalis, ya, ada bagian parietalis, occipitalis dan temporalis. Jadi ada 4 lobus. Jadi, ya, visura dan sulcus tadi yang akan membentuk bagian-bagian dari otak kita ini tadi, ya. Nah, kalau kita bicara korteks cerebri, ya, ini juga merupakan bagian yang memiliki fungsi sensorik, ya, pada bagian otak kita. Nah, ini yang saya sampaikan, ya. Ada bagian lobus frontal, ya, ini merupakan bagian area asosiasi, ya, pada bagian otak kita. Ya, di situ juga ada korteks motorik, ya, untuk berbicara, ya. Nah, kalau yang di bagian parietal lobus, ya, itu ada asosiasi untuk sensorik, ya. Di situ juga ada tempat untuk ini, ya, bahasa, sensorik korteks, ya, bagian dari sensorik korteks. Di situ untuk membaca juga itu bagian dari lobus parietal. Nah, untuk yang temporal, yaitu pendengaran, dan sering disebut dengan area asosiasi untuk auditori, ya, untuk yang temporal. Nah, sedangkan oksipital, ya, itu untuk penglihatan, makanya disebut dengan area asosiasi visual.
Oke. Nah, berikutnya itu adalah otak kecil, ya, atau otak yang kedua kita itu adalah cerebellum. Ya, ini merupakan bagian otak yang berada di belakang. Ya, dia berada di bawah cerebrum, tapi pada belakang tengkorak. Nah, dia juga berperannya untuk koordinasi otot dan juga menjaga sikap tubuh kita. Jadi dia menjaga keseimbangan. Ya, juga terdiri dari substansi kelabu dan putih, ya. Nah, hemisfer cerebellum ini dia akan mengendalikan tonus otot, ya. Tonus otot, ya. Itu fungsi ininya, ya. Kita lanjut di batang otak, ya. Batang otak ini dia akan menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, ya. Nah, di bagian batang otak itu ada yang namanya medula oblongata. Ya, medula oblongata ini ya dia terletak di bagian bawah batang otak di mana dia yang menghubungkan pons dengan sumsum tulang belakang. Ya, jadi fungsinya sangat luar biasa. Di sini ada pusat pernapasan kita. Ya, dia juga mengendalikan denyut jantung, kecepatan bernapas dan juga aliran darah dalam pembuluh darah. Nah, setelah medula oblongata itu ada pons. Nah, pons ini yang akan menyampaikan sinyal-sinyalnya dari otak besar kita ke otak kecil. Nah, kalau yang talamus, ya, talamus ini dia akan menerima impuls dari reseptor sensorik. Kemudian nanti dia akan sampaikan informasi tersebut, ya, di cerebrum atau otak besar kita. Kalau hipotalamus, ya, hipotalamus ini dia berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, ya. Jadi bawaannya itu kita mau marah, haus, lelah itu ada di hipotalamus. Ya, selain itu dia juga bekerja untuk mengendalikan kelenjar pituitari kita, ya, untuk proses fungsi endokrin. Ya. Nah, talamus dan hipotalamus ini dia berada di otak bagian depan, ya, otak depan kita. Oke. Kita lanjut. Dan ini yang saya sampaikan tadi, otak besar, otak kecil kita. Ya. Nah, ini dia ya bagian dari otak-otak kita tadi, ya. Bagian otak kita, cerebrum, ya, otak besar kita. Di situ juga banyak fungsi ya dari otak besar kita karena di situ ada korteks motorik, ya. Dia juga yang menentukan itu ada area Broca, ya, untuk kita supaya bisa berkata-kata, ya. Ada lobus-lobusnya tadi, ya. Sedangkan otak kecil kita atau cerebellum ini juga fungsinya banyak, ya. Dia juga merupakan pusat koordinasi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, memang otak itu mengendalikan bagaimana tubuh kita itu bisa bekerja, ya. Jadi ada gerakan yang sadar. Kalau gerakannya itu sadar, itu biasanya stimulusnya dari otak, ya, di sistem saraf somatik, di mana nanti dia akan mengendalikan fungsi dari otot bicep, tricep, dan otot-otot sadar lainnya. Kalau gerakan tidak sadar, misalnya detak jantung kita nih, ya. Jadi kalau kita pada saat olahraga, ya, dia akan bekerja, di mana nanti sistem saraf otonom itu akan meningkatkan detak jantung kita lebih cepat. Nah, sumsum tulang belakang, ya, kita lanjut, ya, otak tadi kita bahas, kita lanjut ke sumsum tulang belakang, ya, atau medula spinalis. Ini biasanya berawal dari medula oblongata tadi, lebih lagi ke arah kaudal, ya, melalui foramen magnum, di mana nanti akan berakhir di lumbal 1 dan lumbal 2. Ya. Nah, sumsum tulang belakang ini penghubung otak, ya, dengan seluruh tubuh atau perifer, ya, ke sistem saraf perifer kita. Nah, ini biasanya dia berperan langsung, ya, dalam proses terjadinya gerak refleks, ya. Ini banyak sekali, ya, di sumsum tulang belakang kita itu ada 31 pasang saraf spinal, ya. Nah, ini bagiannya adalah sumsum tulang belakang itu ada cervix, ya, toraks yang mempersarapi toraks, lumbal, sakral, koksigeal, ya. Nah, ini nanti akan kita lihat, ya. Oke, cukup sampai di sini untuk sistem saraf pusat. Jika ada yang mau bertanya,
atau komen, silakan di kolom chatnya kita. Ya, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.